Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa jibani wa li rawi abaihi min al-anbiya al-mursalin wa syahada wa salihin wal ulama wal amilin wa ila jami'il musannif wal kutub musannif wa salihin wa jami'in salatu azim wa la jami'il wa hi abaina wa ummatina wa jaddatina wa safina wa qarabina wa shaykhina wa shaykhina ila jami'il muslimin Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnu Abi Dawud lan ngriwayatake sapa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda ing sak temene Abu Darda radhiyallahu anhu iku kana ana sapa Abu Darda iku yadrusu deres sapa Abu Darda Al-Qur'ana ing Al-Qur'an ma'ana farin ing dalem sertane sak kelompok wong yaqrauna kang maca sapa nafar jami'an halis bareng-bareng. Waruwiya lan den diriwayatake apa fadlud dirasati utawi keutamaane deres Quran mujtami'ina hale bareng-bareng an jamaatin diriwayatake an jamaatin saking sekumpulan min afadilis salafi saking pira-pira ulama-ulama tope ulama-ulama salaf top sing utama wal khulafilan ulama kholaf wa qudatil mutaqaddimina lan qadine ulama-ulama kang dingin wa an hasani jadi melanjutkan pembahasan kemarin tentang keutamaan membaca Al-Qur'an secara berjamaah, secara bareng-bareng. Di sini diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud bahwa Abu Darda itu salah satu sahabat Nabi itu deres Quran. Jadi membaca Al-Quran bareng-bareng, belajar Al-Quran bareng-bareng bersama sekumpulan orang dan kemudian membaca secara berjamaah, secara bersama-sama. Jadi membaca Al-Quran secara bersama-sama itu sanadnya sampai pada zaman Nabi. Jadi kumpul-kumpul maca Quran itu syaratnya sanad itu jalur periwayatan ilmu sanad. Jadi ilmunya itu kalau diruntut tok sampai zamannya Kanjeng Nabi seperti itu. Jadi jangan ragu untuk membuat perkumpulan jamaah ngaji seperti itu karena syaratnya jelas. Nah, keutamaan seperti ini, keutamaan membaca Al-Quran secara berjamaah itu juga banyak sekali ulama-ulama dahulu ataupun ulama-ulama yang terbaru kontemporer itu meriwayatkan bahwa banyak kebaikan di dalamnya, banyak keutamaan dalam membaca Al-Quran secara berjamaah. Wa an Hasanin ibni Atiyah wal Auza'i annahuma qala awwalu man ahdatsat dirasata fi masjid Dimashq Hisham bin Ismaila fi qudmatihi ala Abdul Malik. Jadi diriwayatkan dari Hasan bahwa yang pertama kali membuat jamaah pengajian, jamaah ngaji Quran itu pertama kali ada di Masjid Damaskus pada pemerintahan Damaskus itu Irak ya. Irak itu berarti dinasti Abbasiyah. Abbasiyah kalau tidak Umayyah. Nah itu diprakarsai oleh Hisham bin Ismail ketika Khalifah Abdul Malik menjabat menjadi
presiden ataupun khalifah lah pada zaman dahulu. Itu awalnya menurut Hasan. Tapi kan sudah ada riwayat tadi Abu Darda tadi, berarti zaman Nabi sudah ada. Tapi secara institusional ataupun dibakukan di dalam masjid itu ketika zaman Abdul Malik, Khalifah Abdul Malik. Itu kalau tidak salah dinasti Abbasiyah itu. Kalau tidak salah berarti ya Umayyah, gitu aja udah. Antara Umayyah dan Abbasiyah. Wa amma rawa Ibnu Abi Dawud anid Dhahhak bin Abdurrahman bin Arzab annahu ankara hadhihi dirasah. Tapi ada juga diriwayatkan beberapa ulama yang mengingkari, maksudnya tidak suka ada perkumpulan seperti ini. Tidak suka ada kumpul-kumpul jamaah membaca Quran. Wa qala ma ra'aitu wala sami'tu wa qad adraktu ashab Rasulillah, yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha. Kenapa? Karena katanya ulama yang tidak memperbolehkan ataupun tidak menganjurkan bahwa mereka tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar bahwa sahabat Nabi itu mengerjakan kegiatan kumpul-kumpul untuk baca Quran. Ya mungkin tidak sampai hadisnya Abu Dardar itu. Seperti itu. Wa ani bin Wahbin qala qultu li Malikin ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidan hatta yakhtimuha fa ankara dzalika wa abaha wa qala laisa hakadza tasna'un nasu innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhari yu'riduhu. Nah, kemudian di sini juga ini selesai. Tadi ada ulama yang menganjurkan, ada ulama yang tidak menganjurkan. Kenapa? Karena alasannya ulama yang tidak menganjurkan kumpul-kumpul itu mereka tidak melihat ataupun mendengar, padahal mereka itu menangi. Menangi itu apa ya? Menangi. Apa bahasa Indonesia menangi itu? Semasa lah, hidup semasa dengan para sahabat Nabi. Nah, seperti itu. Mereka menangi sahabat Nabi dan tidak melihat sahabat Nabi melakukan hal tersebut. Itu dasar mereka yang tidak menganjurkan baca Quran secara berjamaah. Kemudian Imam Malik itu ditanya seperti ini. Bagaimana menurut jenengan ada sekelompok orang berkumpul kemudian membaca Al-Quran satu surah penuh ya, satu surat dibaca bareng-bareng sampai selesai. Jadi seumpama kita Selasa itu bareng-bareng baca satu surat Al-Baqarah seumpama. Al-Baqarah sampai khatam, sampai selesai. Nah, kemudian Imam Malik fa'ankara dzalika wa aba. Nah, Imam Malik itu tidak setuju yang seperti itu. Jadi bareng-bareng itu tidak setuju. Yang benar menurut Imam Malik seperti ini. Waqala laisa hakadza tasna'un nas. Bukan seperti itu sebenarnya. Seharusnya tidak seperti itu. Yang benar itu innama kana yaqra'u rajulu 'alal akhari yu'riduhu. Jadi yang benar menurut Imam Malik ada satu orang yang membaca, kemudian yang lain menyemak, kemudian mengulangi. Nah, seperti itu. Jadi yang benar seperti itu, bukan dibaca bareng-bareng. Itu katanya Imam Malik seperti itu. Berarti kita benar sudah ya. Selasa itu benar itu. Berarti yang satu baca, kemudian yang lain menirukan. Benar itu sudah. Nah, tapi itu pendapat ulama. Nah, ini fahadal ingkaru minhuma menurut Imam Nawawi, fahadal ingkaru minhuma mukhalifun lima alaihi salafu wal khalafu. Tapi pendapat yang melarang ataupun mengingkari kumpul-kumpul itu tidak sesuai dengan fakta banyak ulama yang menganjurkan, tidak sesuai. Walima yaqtadi dalil, dan tidak sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Fahuwa maqtu, maka pendapat yang mengatakan tidak baik baca Quran secara berjamaah itu ditinggalkan. Jadi tidak dipakai. Berarti tetap baik. Kumpul-kumpul apapun caranya, entah itu baca tiru ataupun dibaca bareng-bareng, itu hukumnya baik.
hukumnya dianjurkan, hukumnya disunahkan. Itu kata Imam Nawawi. Wal i'timadu ala ma taqaddama min istihbabiha. Nah, jadi pendapat yang dipegang yaitu tetap anjuran membaca Al-Qur'an secara berjamaah bareng-bareng. Lakinil qira'atu fi halil ijtima'i laha syurutun qaddamnaha yambaghi ayyu'tana biha. Wallahu a'lam. Nah, tapi juga kata Imam Nawawi memberi catatan. Lakinil qira'atu balik tetap ini utawi maca fi halil ijtima'i. Jadi membaca Al-Qur'an dalam konteks berjamaah bersama-sama itu laha syurutun. Punya syarat-syarat, punya adab-adab, punya etika yang sudah dijelaskan sebelumnya. Apa kemarin etikanya? Jangan rame, jangan ngobrol sendiri, jangan gaduh, jangan mencampur suara. Nah, itu. Syaratnya seperti itu. Kalau memang kumpul-kumpul ya, jangan ngomong sendiri, jangan ngobrol sendiri, jangan gosip sendiri, jangan membuat gaduh. Gampangnya seperti itu. Kalau memang mau buat perkumpulan itu etikanya seperti itu. Etika. Kenapa? Agar Qur'annya itu tidak kalah dengan suara yang lain seperti itu. Tetap etikanya harus dijaga. Wa amma fadilatu man. Nah, itu kemarin sudah ya. Jadi intinya berkumpul-kumpul membaca Al-Qur'an ataupun zikir itu hukumnya sunnah atau baik. Tidak ada jeleknya. Tidak ada jeleknya. Yang jelek itu kalau sudah kumpul di dalam tidak ikut ngaji tapi rasani. Nah, itu yang tidak baik itu. Baik. Tapi tetap dapat hitungan rahmat itu secara global tetap dapat. Kan hati tidak ada yang tahu. Rahmat Allah luas. Tapi yang ikut ngaji ya pahalanya lebih banyak. Nah, ini. Wa amma fadilatu man. Anapun utawi keutamaane wong ya jama'uhum kan ngumpulake sapa manhum ing kaum alal qiraati ing atase maca Quran. Fa fiha nususun mongko iku tetep ing dalem fadilah nususun utawi pira-pira nas kasiratun kang akeh ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam kaya dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dallu utawi wong kang nuduhake alal khairi ing atase kebagusan iku kafa'ilihi kaya wong kang nglakoni khair. Nah, sekarang itu tadi sudah selesai membahas kumpulannya. Sekarang membahas orangnya. Orang yang membuat perkumpulan tersebut. Orang yang membuat perkumpulan tersebut. Orang yang membuat acara ngaji seperti itu. Event organizer lah. Gampangannya. Kalau zaman sekarang itu event organizer atau CEO, IO ya. IO. Jadi orang yang membuat acaranya, orang yang mengumpulkan orang-orangnya seperti itu. Nah, orang ini penggagas ini banyak pahalanya. Seperti dawuh Kanjeng Nabi, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka pahalanya seperti orang yang melakukan kebaikan. Jadi seumpama kan Selasa yang buat pengajian ibu, yang mengumpulkan orang kan ibu, saya kan cuma ngerewangi ngaji ini, yang ngisi ini. Nah, itu pahalanya yang kumpul semua ini, yang ikut ngaji itu semuanya berlipat ganda nyampe ke ibu, kan ibu yang mengumpulkan. Berarti orang semua yang datang 50. Nah, itu pahalanya 50 orang itu nyampe ke ibu karena ibu yang kumpulin. Saya sudah dapat karena saya yang mulang. Seperti itu. Nah, itu. Banyak. Jadi orang yang menunjukkan dalam kebaikan seperti orang yang mengerjakan. Contoh, saya ngaji Nasoil Ibad. Kemudian ada satu ilmu saya sampaikan. Cara seumpama kalau kemarin minggu cara puasa
hal-hal yang membatalkan puasa, sunah-sunah puasa, seperti itu. Nah, kemudian dari pelajaran tersebut jenengan melakukan contoh sunnahnya puasa itu mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Kemudian sama jenengan, oh aku mang ngaji oleh ilmu sunnah iku buka mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jenengan kemudian mengerjakan. Nah, itu saya juga dapat pahalanya. Jadi saya dapat double. Saya dapat pahala mulang, saya dapat pahala apa yang dari jenengan kerjakan. Seperti itu. Seperti itu. Nah, ini juga bertolak belakang, berarti orang yang menunjukkan kepada kejelekan maka ganjarannya atau dosanya sama dengan orang yang melakukan kejelekan. Sama berarti seperti itu. Orang yang menunjukkan orang lain pada kejelekan maka dosanya juga akan kembali kepada orang yang menunjukkan. Itu. Ada di satu hadis itu seperti ini. Orang yang menyesatkan orang buta dari jalan itu dosanya 40 hari sholatnya tidak diterima. Itu saya baca itu juga ketawa. Ya ono ae wong wis ora ono wong muta dituntun disasarno iki. Saya baca hadis itu juga ketawa. Ya ono ae kasus wong ono wong muta atau dituntun disasarno. Nah, itu dosanya 40 hari sholatnya ndak diterima itu. Jenengan kurang gawean wong buta disasarno wis bener-bener kok disasarno seperti itu. Nah, itu. Jadi seperti itu ya. Jadi kebalikannya sama. Jenengan seumpama membuat perkumpulan jamaah judi, jamaah togel, jamaah apalah pokoknya. Nah, itu juga tetap meskipun jenengan yang menginisiasi, tapi dosanya semua membernya itu semua kembali ke itu ketuanya. Member judi itu semua dosanya kembali ke yang membuat perkumpulan dan yang lain-lain lah. Jamaah rasan-rasan itu semuanya dosanya kembali ke yang buat. Nah, makanya jangan sampai jadi ketua. Wa qawlihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yahdiyallah yakti utawi oleh nuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wong siji wahidan rajulan ing wong lanang wahidan kang siji khairun iku luwih bagus. Oh ngeten. La yahdiyallaha yakti nuduhake sapa oh nggih bener. La yahdiyallah bener. La yahdiya yang dinuduhake sapa Allah bika kelawan sira rajulan ing wolanan wahidan kang siji iku khairun luwih bagus laka keduwe sira min khumrin na'ami saking abang-abange raja kaya. Jadi kita memberi petunjuk pada satu orang, maksudnya mengajar lah gampangnya seperti itu. Mengajar satu orang untuk mengenal Allah, untuk tahu syariat Allah, untuk tahu ajaran Allah, itu lebih baik daripada min khumrin na'am. Jadi daripada abang-abange hewan, maksudnya apa? Daging hewan yang kita sembelih, yang kita sedekahkan. Nah, itu pahalanya mengajar satu orang. Itu pahalanya seperti lebih baik daripada berkorban satu hewan. Ya, kan berarti kalau saya mulang tiap Selasa itu berapa orang? 40, berarti saya kayak korban 40 hewan itu. Seperti itu. Pahalanya saking banyaknya. Tapi karena pahala itu tidak kelihatan, jadi kita kadang merasa kurang syukur. Saya sering itu kasih ilustrasi ke anak-anak itu. Ke anak-anak yang ngaji dinnya ke saya. Sholat jamaah itu pahalanya 25 derajat, ada yang 20 derajat. Seperti itu. Nah, 20 derajat kan mereka enggak tahu derajat itu seperti apa kan. Saya kasih ilustrasi seperti ini.
Pahala sholat sendirian itu sampean kira-kira oleh 1000. Lek jamaah oleh 17 ewu. Sampean sedina jamaah ping 5 piro iku? Mikir kan. 100 berapa? 135 ya. 135.000. Wah, banyak berarti Mas ya? Iya, banyak. Akeh. Iku lek rupa duwe, lek ganjarane 1000. Lek ganjarane per salat seumpama salat dhewean 100.000. Berarti sampean sedina lek jamaah oleh piro? Mikir kan. Dapat 1 juta lebih Mas Nono. Nah, itu. Itu kalau pahala dirupakan sebagai uang. Karena pahala tidak berupa uang, makanya sampean arang-arang jamaah kono. Nah, seperti itu. Tapi memang harus seperti itu. Kalau pahala dirupakan uang, dirupakan materi, ketika kita langsung dapat pahalanya seumpama 1 kali jamaah dapat 270.000 ya. Sedina wis entuk 1 juta lebih kan. Wah, itu masjid insyaallah ya. Langgar golek tempat jamaah angel wis pokoke. Nah, itu. Berhubung gak kletok. Ya, di masjid satu garis saja sak soft. Nah, itu nunjukno mana yang takwa, mana yang kurang seperti itu. Nah, tapi bukan berarti yang tidak jamaah di masjid tidak baik ya, tidak seperti itu. Konsepnya tidak seperti itu. Tapi ini masalah jamaah ya, jamaah. Ya, untungnya pahala itu bukan berupa uang. Nah, kalau berupa uang seumpama kita dapat 1 juta 1 hari, kemudian kita ambil, kemudian kita buat jajan-jajan ya, selesai habis. Di akhirat kita tidak dapat apa-apa. Karena sudah kita ambil di dunia. Pahala itu celengan akhirat. Celengan akhirat. Waqat qala lan teman-teman ngendika sinten Allah taala, wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu lan tinulung sira kabeh 'alal birri ing atase keapian, wa taqwa lan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Wala syakka fi 'azmi ajri sa'i fi dzalika. Seperti itu. Katanya Allah, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam itsmi, dalam dosa dan udwan, permusuh. Kadang kita kan ada, kalau ada orang saling musuhan senang. Perang-perang di dunia itu kan didukung oleh orang yang suka perang. Makanya perang tidak pernah selesai. Perang. Itu. Orang yang musuhan kalau tidak ada yang mendamaikan malah dikompori ya gak akan selesai. Makanya saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Menghutangi itu salah satu bentuk tolong menolong untuk kebaikan. Kenapa? Karena orang yang berhutang itu butuh untuk makan. Jenengan nulung wong kate mangan berarti kebaikan. Berarti ngutangi wong apik. Tapi kan ya itu, pikir-pikir, ngutangi gawe keelekan ya ojo ngoten. Itu tolong menolong pada keburukan seperti itu. Jadi mulai sekarang kalau ada yang berhutang, hutangi saja. Asal berani. Asal wani gak balik. Nah, itu seperti itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, itu. Pun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.